jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi ini Masya Allah bagus banget. Temanya adalah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang menakjubkan. Tadi udah dijelasin sama guru-guru kita kalau bagaimana cara merawat rambut ala Rasulullah dan juga kenapa kita harus nggak boleh tidur lagi ketika kita habis sholat subuh. Nah sekarang kita lanjutin lagi. Aku mau nanya sama Ustadz Syam perihal yang tadi nggak jadi dijawab, digantungin sama Ustadz Syam. Dijawab kok. Belum, baru sedikit. Baru sedikit. Katanya kalau misalnya bersin kenapa kita ngucapin alhamdulillah. Tadi Ustadz Syam bilang kalau kenapa nggak astagfirullah. Tapi kayak zaman sekarang kayaknya bisa astagfirullah. Kenapa? Karena corona astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Takutnya gitu. Sebenarnya gimana tuh? Kenapa alhamdulillah? Allahu Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe guru-guruku Habib Abdullah, Ustadz Maulana dan Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kenapa katanya enggak astagfirullah? Bahaya nih, droplet corona apa segala macam. Maka ternyata dalam kitab Fathul Bari Al-Halimi sudah menjelaskan bahwasanya ternyata bersin itu sudah menjadikan, bersin itu kan siapa manusia yang pertama bersin? Nabi Adam. Pinter. Karena Nabi Adam yang pertama diciptakan ya kan. Yes. Nabi Adam alaihissalam bersin ya kan. Kemudian ini ada sudah menjadi kebiasaan manusia. Ketika di zaman jahiliyah ternyata orang Arab pada saat itu ketika temannya bersin, kalau temannya ini adalah teman akrab dan disukai, mereka mengatakan, wah kau bersin semoga awet muda dan panjang umur. Kalau orang yang disukai. Tapi kalau orang yang tidak disukai bersin maka mereka mengatakan, mudah-mudahan flu, mudah-mudahan sakit. Coba lihat, begitu. Itu kebiasaan mereka. Kemudian kalau ada temannya yang bersin dikatakan semoga itu adalah merupakan bala bagimu gitu. Maka datang Rasulullah SAW dengan segala keindahan akhlak dan segala keindahan sunnah beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan apabila engkau bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Engkau teman-temannya yang mendengarkan dia bersin maka segeralah ucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau dia laki-laki yang bersin, Mas Soni bersin, aku bilangnya yarhamukallah. Karena laki-laki. Ya. Kalau perempuan yang bersin, aku bilangnya yarhamukillah. Oh, ya kan yarhamukallah, yarhamukillah. Tapi kalau nggak tahu domir nggak apa-apa lah. Yarhamukallah dipukul rata. Karena kalau bentuk laki-laki itu bentuk jamak udah. Oh. Ya kemudian. Maka Masya Allah dibalas lagi sama yang bersin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian, kepada kita semua. Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ada yang luar biasa. Dr. Thomas Greyboys kalau saya nggak salah namanya. Pernah mengatakan bahwasanya ketika seseorang bersin maka itu adalah respon dari syaraf di hidung untuk menangkal bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh. Dan ketika seseorang bersin maka seakan-akan seluruh anggota tubuhnya itu berhenti berfungsi termasuk jantungnya melambat dan berhenti berdetak. Ketika seseorang bersin. Maka kecepatan bersin itu 100 sampai 250 km per jam. Itu kecepatan keluarnya. Maka pada saat kembali berdetak, itulah kenapa orang mengucapkan alhamdulillah. Bayangin, bersin, berhenti berdetak jantungnya, nggak kembali lagi. Oh, tapi karena kembali lagi, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Hal sekecil bersin pun itu adalah kuasamu ya Allah. Yang kedua, ketika seseorang bersin, itu otomatis mata tertutup. Kenapa otomatis mata tertutup? Karena menurut salah satu dokter kembali mengatakan, Dr. Henderson mengatakan bahwasanya karena untuk melindungi bakteri itu ketika keluar jangan sampai masuk ke mata. Karena keluar dari hidung jangan sampai masuk ke dalam mata. Maka otomatis Allah menciptakan, hei mata kau tertutup ketika hidung mengeluarkan bakteri itu. Kau tertutup ketika hidung mengeluarkan virus itu. Subhanallah, lihat bagaimana Allah menciptakan sedetail-detailnya tentang tubuh manusia. Maka ilmuwan muslim pun sudah sejak dahulu menceritakan ini semua. Karena ketika masuk bakteri itu akan mengganggu otak. Kalau otak sudah terganggu maka terganggu seluruh organ.
Subhanallah. Praktek bersin dong. Gimana Ustaz? Praktek bersin gimana? Tangannya. Tangan kiri yang nutupnya. Oh ya tangan kiri yang nutupin ya. Hacin jangan sampai kena orang lain gitu dropletnya. Jadi ada adab-adabnya juga gitu. Ustadz aku mau tahu yang yarhamukallah sama yahdimukallah itu baiknya diucapkan kedengeran apa dalam hati? Kedengeran tuh karena Harus kan doa. Amin ya. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Yahdikumullah. Sampai 3 kali aja batasnya. Oh gitu. Kalau aku bersin udah 3 kali, udah ngucapin yarhamukallah 3 kali, yang keempat kalau Mas Sony masih bersin yang keempat kali aku bilangnya apa? Apa? Ke dokter bro. Ya. Flu kayak Ya tidur bro. Allah. Masya Kayaknya Allah. flu. Itu batasnya 3 kali. Baik, Allah, Masya Allah, jazakallah khair ya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Dari bersin aja jamaah, kita diajarkan untuk kita bersyukur. Masya Allah, Allah menciptakan semuanya dengan indah ya jamaah yang ada di rumah. Nah aku mau nanya sama Habib, ini berhubungan dengan tadi kan Siap. aku dikasih tahu sama Ustadz Maulana cara tidurnya tuh bagaimana tuh. Yang baik dan benar menurut Rasulullah. Aku penasaran nih, aku butuh penjelasan tapi sebelumnya ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat ke Habib. Ya Bapak ya. Ini mengenai tipe-tipe orang ketika tidur. Ini dia tayangannya, silakan. Ya Allah, aku jadi penasaran kalau tidur kayak gitu nggak ya? Karena gak sadar soalnya kan. Baik Habib Abdullah Mas ya. Habib Abdullah, Ahlan aku wasahlan. mau nanya Habib. Tadi kan Ustadz Maulana ngajarin aku tidur pakai tangannya begini. Iya, Nah siap. aku pengen tahu deh sebenarnya Rasulullah ketika mengajarkan itu, karena aku pernah baca katanya ada cara kerja supaya jantung itu tidak terhimpit sehingga tidak berhenti terus meringankan kinerja paru-paru juga dan banyak lagi manfaatnya. Benar nggak seperti itu sih Habib? Aku mohon penjelasannya Habib. Benar nggak Baik. seperti yang tadi Ustadz Maulana jelaskan juga? Baik. Karena aku butuh penjelasan lebih dalam lagi Habib Siap. Abdullah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini ada adab-adab tentang tidur dan bagaimana cara tidurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat tentang ucapan yang diungkapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Fama fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud." Apapun yang bagus, yang cakep, yang indah, yang ada di muka bumi ini itu bersumber daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sih adab-adab tidur baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib di dalam hadis disebutkan bahwa galali Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan kepada beliau, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau seandainya engkau mau tidur, jangan lupa untuk wudhu secara sempurna sebagaimana kita wudhu mau sholat. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan? Nah, kalau orang mau tidur dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW, ketika itu dia melihat dulu tempat tidurnya ini. Kemudian membaca daripada Bismillah. Sambil apa? Sambil dikibasin nih. Nah, disapuin tempat tidurnya. Kalau ada sapu ataupun Kemoceng, kemoceng lebih bagus. Untuk menyapu daripada tempat. Nah, Ustadz pakai itu ya sehari-hari ya? seperti ini misalnya, disapuin 3 kali sambil membaca Bismillah. Bismillah. Kemudian duduk dan mengintrospeksi diri. Ketika kita mau tidur, Ya. ada baiknya kita mengintrospeksi diri kita, mengingat tentang kesalahan-kesalahan kita dan beristighfar. Kemudian apa lagi? Kemudian kita membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ada juga ruqyah. Ruqyahnya apa? Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupin ke tangan, kemudian diratain ke seluruh tubuh. Nah, ini cara bagaimana ritual daripada
tidurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika tidur posisi tidurnya kayak gini ya, yang kayak tadi dipraktekin sama Ustadz Maulana. Iya, aku pengen tahu. Bang Sony mau praktekin? Boleh, aku praktekin. Boleh, sambil Habib tunjukin nanti. Iya, Masya Allah. Ahlan Maaf ya wasahlan, Ustadz. silakan. Aku praktek. Izin Ustadz Maulana. Kalau Ustadz Syam biasanya ruqyah syariah mandiri online. Naam. Lain juga itu Juga bos. ya? Nah. Kirain sekali ya. Naam, tangannya seperti tadi Mas Nah, Sony. gini. Nah, tangannya seperti Tadi tadi. gimana sih gini ya? Nah, kakinya agak ditekuk malahan. Nah, kakinya ditekuk. Nah, posisinya seperti ini. gini. Nah, ini akan terlihat jamaah kalau dilihat ini. Ini adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Tulisannya ini kayak Muhammad. Oh, Masya Allah. Kayak Muhammad kalau dilihat. Tapi kepalanya itu di bantal Iya, gitu apa betul. di tangan? Kepalanya di tangan bisa ataupun di Nanti ada taruh bantal bantal juga gini. nggak apa-apa. Oh, Dan subhanallah ini telah diteliti secara medis bahwa ini membuat lancar peredaran darah. oh gitu. Dan tidur seperti ini juga Ya. tidur yang membuat seseorang itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, nggak membuat orang itu terlelap. Kalau orang terlelap kan berarti ibaratnya dia udah tidurnya udah ke gimana gitu. kebablasan Tapi ntar. membuat tidur kita juga lebih nyaman dan bangunnya lebih enteng. Oh, gitu. Orang yang tidur dengan posisi ini dia akan cepat beraktivitas dengan baik. Kalau mengalami ibaratnya sakit-sakit dan lain sebagainya atau sekarang ini mohon maaf makanan-makanan kita kan udah nutrisinya udah macam-macam. Nah, tapi kalau kita tidur dengan cara seperti ini akan membuat darah kita lebih baik dan beraktivitas dengan luar biasa. Kita dari pagi sampai malam begini terus di posisinya atau boleh Iya, ganti? kalau kerubah lagi tidurnya nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi awalnya seperti ini. ini insya Allah. Oh, Masya Barakallahu Allah. fikum. Nabi tuh Silakan. pakai guling nggak Bib? Hah? Bantal guling. Bantal guling ini ada di Indonesia Oh, dong iya? kayaknya. Di Indonesia Guling doang. itu cuma Indonesia doang. Nggak ada ya di luar ya. Di luar negeri negeri nggak ada kita nggak nemu tuh guling. Iya, subhanallah. Ya Allah, tuh, Ustadz Syam. Masya Allah. Tapi Son tadi itu contohnya nih. Iya. Itu kan Nih, aku ke pinggirin bawah. Iya. Jangan sampai keangkat tangannya kayak gitu ya Bib ya. Iya. Kalau Sony tadi contohnya tangannya keangkat. Oh jadi itu nempel ke bawah. nempel ke Jadiin bantalnya bantal gitu tangannya. ya? Betul. Jadi betul-betul tangannya itu jadi bantal. Ternyata- Dan kalau ada sesuatu yang mengalir kan aman. Oh ya Allah, ternyata khasiat dan manfaatnya tuh banyak banget. Itu yang selama ini kita nggak tahu ya. Soalnya kalau tidur main telentang aja apa segala macam. Terus Iya. aku suka badan gak enak pagi-pagi yang aku salahin bantalnya. Padahal Iya salah. kadang-kadang udah ada ungkapan nih emang salah Iya bantal. salah ya. bantal. Ternyata posisi tidurnya juga Posisi mempengaruhi. Masya Allah. Jazakallah khair Naam, Habib jazakallah. Abdullah. Ya Terima kasih, Allah. mohon maaf Mas Sony sebelumnya. Iya, Masya Allah jamaah kita pagi hari ini belajar banyak karena memang ini kebiasaan yang suka dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau misalnya kita punya kebiasaan sendiri bisa kita ubah dikit-dikit, kita ikutin Rasulullah. Insya Allah banyak hal, manfaat juga kebaikan yang bisa kita dapat ya jamaah yang ada di rumah. Baik jamaah sekarang kita akan masuk ke segmen yang sangat ditunggu-tunggu. Masya Allah udah ada Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Sasam hari ini? Alhamdulillah. Sudah masuk lagi pertanyaan yang banyak sekali Ustadz di sosial Iya. medianya Islam itu indah. Ini berarti jamaah yang di rumah aktif banget. nonton Iya Islam Indah. Ustadz, mudah-mudahan setelah bertanya mereka nonton jawabannya kan rugi. Tahu-tahu habis bertanya nggak ditonton jawabannya. Nah ini alhamdulillah Ustadz, saya bacakan dulu Ustadz ya. Ya. Langsung pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Ustadz aku hamba Allah sama. Aku mau nanya, aku kan lagi nurunin berat badan nih. Ya. Jadi aku suka banget olahraga sekarang nih. Nah Rasulullah tuh dulu suka olahraga juga nggak sih? Dan olahraga jenis apa yang disukai oleh Rasulullah? Terima kasih Ustadz. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah itu merupakan perbuatan sia-sia kecuali 4. Apa itu? Apa itu yang 4 itu? Adalah ini saya sebutin ya. Ayo nungguin ya. Nih. Sendaguro itu ya tapi ingat berkuda. Nah, nih. Berlatih memanah dan apa lagi berenang. Nah, ini jamaah. Kalau berenang itu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Manfaat daripada berenang melatih untuk seluruh tubuh, memperkuat otot dan
menurunkan tekanan darah, dan membakar kalori dalam tubuh. Makanya anak-anak itu diajari oleh Rasulullah untuk diajarin berenang. Alhamdulillah 4 anak saya sudah pintar berenang. Abahnya? Belum. Karena dan sebenarnya ada banyak olahraga sih yang diajarkan Rasulullah. Bagus ini, mantap. Berolahraga apalagi masa pandemik ini harusnya banyak aktivitas supaya menaikkan imun. Jadi banyak ya Ustaz ya. Berjalan, Oh. berlari, bergulat, memain anggar. Nabi suka memanah, naik kuda. Kalau kuda kan dekat dengan kendaraannya, Oh, akrab. subhanallah. Jadi kendaraan sekalipun mobil itu tetap motor harus akrab. Oh, jadi ternyata banyak olahraganya Rasulullah Banyak. Ustaz ya. Oh, subhanallah. Dan Naura alhamdulillah sudah naik sekarang levelnya, bukan Apa lagi itu? berenang, memanah. Wih, Jadi harus subhanallah. naik. Jadi boleh aja Boleh. mau diet, mau menurunkan berat badan, yang penting dalam hal olahraga mengikuti sunnah Nabi SAW. Masih Iya. ada nggak Ustaz pertanyaannya? Ada dong, ini buat pertanyaan buat Ustadz Sam. Ustadz tolong samarkan akun saya. Ya alhamdulillah saya juga tidak baca ini. Saya punya tetangga, tetangga nyebelin banget Ustadz. Dia tuh suka banget ngomongin kehidupan saya. Saya kan kerjanya emang malam, terus pulang pagi. Nah, saya digosipin nih kerja yang gak benar. Padahal kerjaan saya insya Allah halal. Saya kesel banget Ustadz. Saya sering labrak tetangga saya. Habis udah keterlaluan. Terus belakangan ini darah tinggi saya naik. Masya Allah. Apa ya? Apa karena saya suka marah-marah? Terus gimana ya caranya biar nggak marah-marah? Tapi marah kan wajar Ustaz. Wih, Masya Allah. Marah dalam hal yang namanya meluruskan pendapat orang lain, jangan disertai dengan emosi. Karena merugikan diri sendiri. Menjelaskan keadaan kita kepada orang lain itu tanpa emosi juga lebih indah gitu. Kalau kita marah kelihatan defensif banget gitu. Ini seakan-akan menolak, oh kayaknya memang bener deh karena dia marah. Padahal kan orang dituduh yang enggak-enggak itu harus mempunyai 4 saksi loh. Maka kita kalau dituduh apapun itu, lu punya saksi nggak? Punya saksi. Jadi ya kita berusaha untuk nggak marah karena Islam aja, agama aja, Allah aja nggak ngejudge kita. Dan yang tahu itu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tips buat nggak marah. Yang pertama, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas mau emosi nih, labrak juga nih tetangga. Pas mau ngelabrak langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, jangan ngelabrak dalam keadaan berdiri. Ajak duduk dulu. Mbak, Mas, ayo dong kita duduk masuk ke rumah, duduk dulu, duduk bareng, baru ngobrol. Karena dalam keadaan berdiri emosi duduk biar meredam. Jangan sampai yang dirugikan diri sendiri kayak hipertensi itu tadi Ustaz, naik darahnya. Oh, men retakanan darah. Subhanallah. Susam, Iya. kan ini kan kita lagi bahas Iya. kebiasaan Rasulullah. Iya. Tapi engkau tuh madeceng, nak kumandre Ya. tahu kan ini Iya. kan kegiatan setiap hari ya. Nak Iya. kumandre tahu wih Da, da, tak da, lima da. lima Wih, tak lima jari nak pakai. balana. Kan Nabi tak telumi jarin nah. Ini Oh. pada suka menguai, ya kan? Nah, tak bene-bene nih. Wih, bahagia. Bagaimana sebenarnya itu cara Ustaz, namandre? ini sekampung tak bahagia. Bahagia orang Makassar nonton kan bahasanya. Tapi orang yang luar Sulawesi kasihan tidak mengerti. Tidak ada subtitle. Yang jelas Harusnya kita maksud jelaskan. saya itu begini. Apa itu, Biar Ustaz? nyeluganan apa pale, tapi bahasa Iya, Indonesia. iya. Jadi begini, kan biasanya orang makan kan tak 5 jarinya, Weh. 5 jarinya. Bagaimana kan Nabi kan 3 jarinya. Ya. Gimana caranya? Oh, ada caranya. Ustaz. Ada caranya. Tidak serta-merta 3 jari. Kita bahas aja. Iya, nanti bahasa Makassar di backstage aja di belakang. Kita jelasin pakai bahasa Indonesia yang Ya, ya, langsung, ya. tapi tidak sekarang. Kapan? Setelah yang satu setelah ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Iya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Aduh.